Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di acara kita Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat anak hebat, anak sehat ibu hebat, anak sehat Indonesia hebat. Ya, Sobat Muardi, pada pagi hari ini menjelang siang kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Dr. Septin Wididi Retnani, spesialis anak konsultan magister kesehatan. Selamat siang, Dok. Terima kasih sudah pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas satu tema yang kayaknya cukup berat ya, tapi sebenarnya penting. Jadi adalah anemia pada anak. Pada episode kemarin ditayangkan juga kejam pada anak itu dengan Dr. Fadilah dan Dr. Lintang. Itu cukup banyak yang sudah view, jadi mudah-mudahan kali ini juga kita bisa memberikan manfaat yang kurang lebih sama baiknya dengan yang kemarin. Pertama saya perkenalkan dulu, Dr. Septin ini merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Dr. Muardi ya, Dok? Iya, betul. Kemudian Dr. Septin ini konsultan hemato-onkologi, jadi yang tentang kelainan darah dan keganasan ya, Dok? Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang mau dikonsultasikan bisa menghubungi Dr. Septin di Rumah Sakit Umum Dr. Muardi Surakarta. Ya. Begitu. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman yang ada di Instagram, baik yang di Facebook, kemudian yang di YouTube, juga yang di Twitter ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat ya, Mbak ya. Ya, nanti akan kami jawab. Kami bantu coba jawab. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Irfan, saya juga bekerja di Rumah Sakit Dr. Muardi, juniornya Dr. Septin. Iya, kita satu bagian. Iya. Baik, oke. Sekilas, Dok, ini supaya memancing pertanyaan dari audiens. Boleh jelaskan, Dok, sedikit tentang anemia itu apa sih, Dok, sebenarnya? Iya. Jadi yang disebut anemia itu adalah jika kadar Hb seseorang atau pasien-pasien anak itu kurang dari normal. Jadi ini untuk setiap usia itu berbeda. Jadi anak usia kurang antara 6 tahun sampai 5 tahun itu Hb-nya minim harus 11. Kalau di bawah itu sudah termasuk kriterianya anemia. Kemudian 5 tahun sampai 14 itu Hb-nya antara di atas 12 ya. Begitu juga dewasa itu lebih dari 12. Jadi kalau misalnya kurang dari nilai itu berarti itu sudah masuk kriteria anemia. Ya. Sebenarnya anemia itu artinya apa sih, Dok? Karena kan kalau orang umum itu biasanya anemia itu istilah medis ya, jadi kita belum familiar gitu ya. Jadi kadang orang awam itu kadang menyebut anemia itu ya apa ya, kurang darah gitu ya. Jadi sebetulnya anemia itu kadar Hb-nya itu yang rendah. Kadar Hb-nya yang rendah, yang nggak normal gitu. Ya, penyebabnya tentu banyak sekali. Ya, nanti akan kita bahas semua di sini ya. Siap. Itu sekilas dari Dr. Septin tentang definisi anemia. Mungkin Dr. Septin mau menyapa teman-teman yang ada yang sudah bergabung. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman yang sudah bergabung. Ya toh? Ya. Ada nanti di kita Facebook juga, Dok. Ya. Ini ada dari mana? Ibu dari Palangkaraya gitu. Ibu Ekowati Sanggrahan ya, dari Palangkaraya. Ibu atau Mbak ini ya, selamat pagi menjelang siang. Kemudian ada dari Mbak Kiki Fatmala ya. Terus banyak yang ini yang kita bergabung. Ini Ibu atau Mbak Melati. Melati ya. Dari Hongkong. Dari Hongkong malah. Jauh ya kali dari Hongkong itu. Kemudian ada siapa lagi nih, Dok? Dari Bu Wiwi Arianti ya. Langsung mention Dr. Septin ini kayaknya. Ya. Berarti udah kenal nih. Iya, Terima kasih Bu Wiwi yang di Boyolali ya. Ya, oke.
eh, sebelum masuk ke materi ini kita baca pertanyaan dulu ya, Dok? Iya. Boleh ya, Dok? Ini dari ada pertanyaan dari Ibu Ekowati Sanggrahan. Pertanyaannya, anak laki-laki, ada anaknya, Dok, laki-laki, HB-nya selalu di bawah 10, Dok. Jadi pernah dicek berarti ya. Pernah cuma 7, akhirnya harus ditransfusi. Padahal anaknya aktif, nggak ada gejala, nggak ada apa-apa sama sekali. Kira-kira penyebabnya apa ya, Dok? Terus apakah benar kalau HB-nya rendah itu nggak boleh minum teh? Seperti itu, Dok. Ya. Jadi terima kasih Ibu Ekowati. Ibu ini putranya usianya belum tahu ya. Usia itu HB-nya 10. Kalau tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, berarti kriterianya sudah masuk kriteria ke anemia ya. Bahkan sampai pernah 7 dan harus melakukan transfusi ya gitu. Nah, penyebab anemia itu banyak sekali ya. Nah, anemia itu sekali lagi saya sebutkan bahwa anemia itu bukan suatu penyakit, bukan suatu diagnosis, tetapi gejala dari suatu penyakit. Nah, gejala dari suatu penyakit ini yang kita harus mencari penyebabnya apa gitu, sehingga kita nanti untuk selanjutnya kita bisa memberikan terapi yang sesuai dengan penyebab anemia itu. Karena penyebab anemia itu banyak sekali. Ya, apa karena dari pabriknya sendiri ya, seperti sumsum tulangnya yang bermasalah, apakah karena ada perdarahan yang berlebihan, kemudian apa karena sel darah merah itu yang dipecah belum waktunya ya gitu, apakah ada tanda-tanda infeksi. Nah, penyebabnya yang seperti saya sebutkan tadi lah. Untuk mengobatinya sendiri berarti kita harus tahu pasti penyebabnya ini yang mana ya. Terus juga bisa karena kekurangan zat besi. Ya, ini yang paling banyak, yang paling sering kasus yang kita temui. Ya. Nanti mungkin dari Ibu Ekowati nanti mungkin perlu kita gali lagi ya riwayat-riwayat sebelumnya, sebelum kita menentukan penyebabnya apa sih, penyebab anemia pada putra Ibu Ekowati ini. Jadi Bu Ekowati tadi jawaban Dr. Septin adalah penyebabnya banyak. Kalau Ibu sudah pernah cek HB berarti sudah tahu bahwa anaknya anemia ya, Dok. Jadi untuk lebih lanjutnya penyebabnya apa kira-kira mungkin bisa nanti konsultasi dengan Dr. Septin di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad di Surakarta. Terus tadi ada pertanyaan lagi yang boleh nggak minum teh? Nah, itu tentu saja tergantung dari penyebabnya. Sekali lagi saya bilang tergantung dari penyebabnya. Paling banyak memang kasus-kasus yang paling sering kita temui adalah karena kekurangan zat besi. Ya. Kalau memang didiagnosis kekurangan zat besi, anemia dari pasien ini karena kekurangan zat besi, memang kita sarankan untuk mengurangi minum teh. Karena teh itu menghambat penyerapan zat besi. Nah, ini yang seringkali masyarakat pagi harus minum teh gitu. Kebiasaan seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita pastikan dulu penyebabnya ini yang mana, sehingga nanti selanjutnya kita bisa memberikan tata laksana serta edukasi yang benar kepada pada pasiennya. Jadi begitu ya Ibu Eko, jadi harus dilihat penyebab utamanya apa. Jadi nanti supaya tata laksana lebih lanjutnya bisa lebih terarah ya, Dok ya. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Oh ya, ada pertanyaan di Facebook ya dari Ibu Wiwi. Bu Wiwi ini mau tanya, Dok. Jadi ada keponakan, dari kecil dia sering mimisan, Dok. Sekarang sudah kelas 2 SMP. Jadi kalau kecapean sering kambuh mimisannya. Apakah itu artinya anemia, Dok? Atau mungkin ada penjelasan yang lain, Dok? Jadi kalau sering mimisan itu kita harus tahu dulu penyebab mimisannya itu karena apa, ya gitu ya. Ada beberapa apakah karena memang faktor pembuluh darah, karena pembuluh darahnya memang gampang sekali terjadi trauma sehingga terjadi perdarahan, ataukah memang ada gangguan di faktor pembekuan darah. Ini yang harus kita cari, kita lacak ya. Jadi kalau memang seperti itu, saran saya lebih bagus
periksakan ke rumah sakit, nanti kita lacak ya penyebabnya dia mudah untuk mimisan itu penyebabnya apa ya. Selanjutnya kalau mimisan itu terus-menerus tanpa kita tahu jelas penyebabnya apa, lama-lama kan juga bisa menyebabkan anemia. Nah, karena perdarahan tadi yang seperti saya sebutkan tadi, jadi penyebab anemia bisa karena perdarahan. Nah, mungkin anemia yang terjadi pada kasus ini karena anemia karena perdarahan itu. Ya. Ya, baik. Tadi sempat disinggung, Dok. Penyebab-penyebabnya ada yang perdarahan, ya, mungkin ya. Bisa dijelaskan lebih ya. detail, Dok. Ya. Penyebabnya anemia itu ya. apa aja? Jadi penyebab anemia itu satu memang dari sumsum tulangnya, ya. Jadi sumsum tulang itu memang tidak bisa memproduksi atau terganggu, tidak bisa memproduksi sel darah merah, ya. Kasus-kasus contoh kasus seperti ini misalnya keganasan, pasien-pasien leukemia misalnya. Kemudian karena memang sumsum tulangnya itu malas berproduksi atau yang disebut dengan anemia aplastik, itu salah satu contohnya ya. Kemudian penyebab yang kedua adalah perdarahan. Jadi memang dia resiko perdarahan seperti mimisan lama itu tadi, kemudian pada remaja yang menstruasi banyak itu juga bisa terjadi anemia, itu penyebabnya bisa karena perdarahan ya, atau misalnya kecelakaan banyak keluar darah itu juga bisa dari situ ya. Kemudian karena sel darah merah yang dipecah berlebihan ya, misalnya usia sel darah merah itu kan 120 hari. 120 ya, kalau misalnya sebelum waktunya dipecah, nah ini kan sudah juga terjadi anemia. Ya. Kemudian karena penyakit infeksi ya, ingat di negara kita infeksi itu lebih sering ya, paling banyak kita itu ya TBC seperti itu, malaria, kemudian cacingan ya pada anak-anak. Itu juga bisa menyebabkan anemia ya. Terus yang kelima adalah itu tadi, kekurangan zat besi. Ini yang paling banyak kita temui pada anak-anak kita, kekurangan zat besi. Ya. Jadi memang bisa dari pabriknya ya, Dok. Pabriknya bisa karena bahan bakunya kurang, nutrisinya kurang, bisa juga karena ada sesuatu di pabriknya, seperti tadi dokter sebut keganasan. Atau ada itu ya, Dok ya. Oke. Ada pertanyaan di Instagram dari Ibu atau Mbak siapa nih, Halimah ya. Ya, oke. Tanda-tandanya apa, Dok, yang bisa dilihat kalau mengalami anemia, terutama pada anak-anak? Kebetulan nih kita mau lanjut masuk ke sini ya, nggak apa-apa ya, Dok ya. Jadi tanda-tandanya kalau anak anemia itu apa aja, Dok? Jadi kalau tanda-tanda yang paling mudah untuk orang tua lihat di rumah itu yaitu terutama kondisinya pucat. Pucat itu paling mudah dilihat dari bibir ya. Bibirnya itu pucat. Jadi kalau HB-nya bagus itu kan kelihatan merah. Nah, itu kelihatan pucat ya, atau telapak tangan dan telapak kaki ya toh. Kalau merah berarti HB-nya bagus. Tapi kalau pucat itu putih gitu. Nah, merah-merahnya kurang gitu ya. Nah, itu harus waspada. Oh, ini jangan-jangan anak saya anemia ini. Iya, itu tanda yang paling mudah dilihat oleh orang tua di rumah. Gitu ya. Terus tentu saja ada tanda-tanda lain, misalnya lemas, terus dia nggak bersemangat, atau kalau usia sekolah dia prestasinya menurun, konsentrasinya terganggu. Nah, itu salah satu gejala anemia. Kalau yang misalkan kita bisa nilai sendiri di rumah itu berarti yang paling mudah itu kita ngelihat bibirnya ya. Terus telapak tangan itu paling mudah. Oke. Ya, begitu mungkin Ibu Halimah, mungkin nanti kalau ada kurang jelas bisa tanya lebih lanjut. Kita menyapa yang di Facebook juga, Dok. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Selvia. Mohon maaf. Dari tadi. Dari Ibu Kiki Fatmala ya. Dok, anak saya umur 5 tahun, jarang tidur siang, malamnya tidurnya juga larut. Makannya juga susah.
Bisa nggak dok itu menyebabkan anemia? Ya. Kira-kira sarannya seperti Ya, apa? ya. Oke. Jadi sebetulnya yang penyebab anemia bukan karena tidurnya yang malam ya, mungkin karena makannya ini yang susah. Makannya susah. Ya. Usia 5 tahun itu adalah usia tumbuh dan berkembangnya anak. Jadi perkembangan anak akan cepat di usia itu, ya. Otomatis kebutuhan nutrisi, ya, terutama zat besi juga semakin meningkat. Ya, ya gitu ya. Nah, kalau susah makan berarti kan pemasukan intake-nya kan juga otomatis akan berkurang, ya. Jadi kalau menurut saya, saran saya ya lebih baik kita lihat secara keseluruhan tumbuh kembangnya bagaimana, ya kan? Kemudian jarang sakit atau enggak gitu ya. Kemudian ya terus diperiksa darah untuk tahu pasti anemia atau enggak gitu. Jadi kemungkinan anaknya Bu Kiki ini kalaupun misalkan anemianya karena karena asupannya ya, tadi yang karena asupan ya, paling banyak karena zat besinya itu, karena usia segitu kan butuhnya zat besi yang banyak gitu ya. Gitu. Kira-kira kalau misalkan asupannya dok, ini asupannya apa aja dok? Kira-kira yang membuat Bu Kiki nanti biar bisa diberikan ke anaknya yang tinggi zat besi dok? Iya, kalau makanan tinggi zat besi tentu di susu ya, bisa ya, susu formula ya, itu ada kandungan zat besinya. Kemudian usia 5 tahun bisa asupan-asupan yang dikonsumsi sehari-hari ya, misalnya hati ayam, daging ya, kemudian ikan-ikan laut itu, kemudian sayur-sayur yang hijau-hijau itu. Sayur yang hijau. Ya, cuma kendala kita kan usia segitu kan pasti anak-anak ini kebanyakan sulit sekali untuk ngajarinnya seperti itu. Jadi memang prinsipnya butuh kesabaran, prinsipnya sedikit demi sedikit, diajarin sedikit demi sedikit dulu. Nggak bisa langsung banyak, misalnya makan ati satu gitu, nggak, sedikit demi sedikit dulu. Berarti bertahap ya dok? Bertahap. Pertama sedikit dulu. Sedikit dulu gitu ya, dicampur. Nanti kalau mau ditambah lagi. Jadi biar nggak terlalu amis. Iya, karena ati itu kan rasanya pahit ya. Anak-anak kan biasanya kurang suka ya dengan rasa itu. Jadi seperti daging juga kan mungkin rasanya juga serat-seratnya itu kan juga mereka kan anak-anak nggak suka ya. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit prinsipnya. Ya. Oke, begitu Bu Kiki. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa bertanya lagi. Kita lanjut ke penanya yang selanjutnya dari Ibu Dewi Asti. Ciri-ciri fisik anak kena anemia. Oh, sudah tadi ya? Iya, sudah ya. Tadi ya Bu Asti ya. Nanti bisa kalau misalnya ketinggalan nanti ada bisa dilihat di tayangan ulangnya ya. Nanti ada bisa dilihat. Kemudian dari Ibu Selvia Ardi. Saya mau tanya anemia pada ibu hamil bahaya atau tidak gitu ya. Terus cara mengatasi atau mencegah anemia tersebut gimana? Jadi kayak melenceng sedikit anemia pada anak. Iya, jadi pertama memang kita pada ibu hamil itu yang penting ya, karena efeknya nanti, efek ke depan jangka panjangnya nanti anak yang dilahirkan. Jadi bukan hanya ibunya aja, anaknya juga itu. Jadi di penelitian disebutkan bahwa anemia pada ibu hamil itu nanti anaknya 3 kali beresiko menderita anemia. Jadi lebih besar. Lebih besar. Anak yang ibunya tidak mengalami anemia pada saat ibu hamil gitu ya. Jadi memang penting sekali pada ibu hamil jangan sampai terjadi anemia. Ya. Jadi ibu bisa berkonsultasi dengan dokter kandungan ya gitu ya. Jadi untuk tahu pasti ya ibunya ini menderita anemia atau tidak gitu ya, karena tadi seperti saya sebutkan bahwa ibu hamil memang beresiko anaknya 3 kali lebih besar terjadi anemia. Nah, kalau dari sudah punya faktor resiko terjadi anemia karena ibu hamilnya ini mengalami anemia, lah anak-anak atau bayi-bayi ini screeningnya juga harus lebih cepat ya untuk tahu pasti anaknya anemia atau enggak. Tadi sempat dibahas dok, ada faktor resiko anemia. Kira-kira hal-hal apa aja dok yang perlu kita perhatikan supaya saya punya faktor resikonya nih, jangan-jangan saya ada anemia gitu dok. Jadi ada faktor resiko
terjadinya anemia itu berdasarkan usia. Usia itu. Ya, kalau usia kurang dari 1 tahun Kurang dari itu 1 tahun, biasanya pengaruh pada saat kehamilan. Apakah itu tadi seperti kita bahas tadi ya? Ibunya anemia Apakah itu. ibunya anemia pada saat hamil? Ya, kemudian pada saat kelahiran, riwayat kelahiran, ya. Apakah lahir prematur? Oh, Ya kurang kan? bulan ya, dok, Iya, ya? kurang bulan ya. Apakah dia berat badannya waktu lahir? Berat badan kecil? Berat rendah, dok. Ya, Oh. kalau berat badannya kecil itu akan beresiko Anemia. menderita anemia. Ya, gitu ya. Kemudian pemberian susu ASI atau susu formula pada saat usia lahir sampai 1 tahun. Ya, gitu ya. Kemudian usia antara usia 1 sampai 2 tahun, antara usia 2 tahun sampai 5 tahun itu paling banyak karena nutrisinya. Oh, jadi makanan. Iya, makanannya, asupannya. Ya, usia-usia segitu seperti tadi saya jelaskan itu kan pertumbuhan dan perkembangannya ini kan cepat. Ya, Kebutuhannya ya, dok? iya, butuh kebutuhan yang banyak ya, terutama nutrisi-nutrisi seperti zat besi. Nah, kalau kurang ya beresiko menderita anemia ya. Kemudian juga infeksi ya juga bisa menimbulkan anemia gitu ya. Kemudian pada usia remaja terutama wanita itu menstruasi. Kan mereka sudah masa-masa datang bulan. Nah, kalau banyak berlebihan itu juga bisa anemia. Ya, jumlahnya dan durasinya. Iya, lebih ya, bisa pengaruh. Iya. Oke. Kita bahas pertanyaan yang lagi, dok. Ini dari Instagram ya. Ada dari Ibu Lintang. Ada pertanyaan, dok. Kalau anemia karena kurang nutrisi, bisa nggak sih, dok? Tadi sempat bahas sedikit. Ya. Bisa nggak karena kalau nutrisinya kurang itu bisa jadi anemia? Jadi kan penyebab anemia 5 tadi ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi terutama kita zat besi. Nah, itu yang paling banyak di negara berkembang, termasuk Indonesia. Itu angka kejadian kita masih tinggi. Ya. Kalau di negara Indonesia itu data-data sebelumnya disebutkan bahwa 50-60% penduduk kita itu menderita anemia. Dan yang paling banyak adalah anemia karena zat besi. Tinggi juga. Iya, tinggi juga. Nah, dari angka-angka itu 40% itu adalah usia-usia balita. Jadi usia-usia anak-anak kita. Gitu. Jadi kan ini banyak sekali gitu. Nah, inilah tugas kita kadang kan memikirkan cuma anemia aja ya. Kita harus juga mikirkan untuk jangka ke depannya. Karena anak-anak kan harapan bangsa generasi penerus gitu ya. Nah, kalau dari kecil aja sudah terjadi anemia, nah kita harus mikir tumbuh kembangnya, kecerdasannya gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya apa sih, dok, pengaruh anemia terhadap kecerdasan, perilaku, tumbuh kembang itu boleh jelaskan lebih spesifik? Ya, jadi memang berhubungan sekali ya, terutama anemia pada usia kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun itu proses pembentukan otak itu kan cepat-cepatnya, ya kan? Sedang masa-masa emas ya, ada istilah masa-masa emas gitu. Kemudian hantaran dari satu saraf ke saraf yang lain juga sedang tumbuh-tumbuhnya pada usia kurang dari 2 tahun. Kemudian juga, nah kalau pada usia ini sudah terganggu kekurangan zat besi, otomatis kan nggak bisa maksimal ya, atau perkembangan pertumbuhan dari sel-sel otaknya ini. Nah, kalau sudah terganggu ya kita mikir jangka depannya, ya toh. Jadi apa saja sih kalau terjadi anemia itu efeknya ya? Itu daya tahan tubuhnya jadi sering terganggu, jadi sering sakit-sakitan ya. Kemudian untuk kecerdasan juga ya. Kemudian untuk perilaku. Ya. Jadi gimana perilakunya? Jadi nggak aktif kan gitu, otomatis kan mereka masa-masa nanti usia-usia sekolah, jadi kan nggak bisa optimal. Ya kan.
kemudian kecerdasan, IQ juga bisa terpengaruh dari situ. Jadi memang dampaknya luas sekali. Iya, ya, jadi penting sekali ternyata. Kalau untuk pertumbuhannya Dok, kira-kira ada masalahnya nggak? Iya, itu tadi prinsipnya sel-sel itu kan butuh makanan ya, butuh makanan. Nah, makanan itu disalurkan juga lewat oksigen ya. Kalau oksigennya itu berkurang, nggak ada yang membawa karena anemia itu, jadi ya itu aktivitas juga terganggu juga. Iya. Jadi memang nanti tumbuh kembangnya terganggu. Iya, jadi dampaknya luas sekali. Ya. Kadang-kadang juga orang tua kurang perhatikan ya, nggak tahu penyebabnya apa. Jadi kadang memang kebanyakan kasus-kasus anemia ini jarang terdeteksi, jarang terdeteksi karena biasanya terdeteksi malah dia berhubungan dengan pada saat dia periksa, misalnya dia periksa demam, batuk gitu ya, lagi sakit gitu. Nah ternyata dicek darah dia anemia yang ringan aja kan biasanya belum kelihatan kita. Iya betul. Ya. Jadi kebanyakan ditemukan secara kebetulan gitu. Ya, oke. Baik, kita ada pertanyaan lagi di Facebook ini dari Sukma Mahardika Agita. Ini Dok, saya waktu melahirkan HB-nya 8,1. Kemudian waktu lahir HB anaknya 17. Ya. Selang 3 minggu HB anaknya jadi 13, Dok. Ya. 2 minggu kemudian HB-nya jadi 11. Kemudian yang mau ditanyakan, apakah bisa turun lagi? Sedangkan kalau minum Feris selalu muntah, Dok. Jadi emang sudah dapat Feris ini ya. Iya. Baiknya bagaimana ya, Dok? Atau ada obat selain itu? Jadi sebut merek nih saya. Iya, jadi sebut merek. Ya. Jadi jadi seperti yang faktor resiko tadi seperti kita bahas tadi ya. Faktor resiko terjadi anemia kurang dari 1 tahun adalah faktor dari ibu ya. Nah ternyata ibunya HB-nya waktu hamil 8,1 ya. Jadi beresiko jadi kurang dari normal ya. Nah si anak akan beresiko terjadi anemia ya, seperti tadi saya sebutkan 3 kali lebih resiko untuk menderita anemia ya gitu ya. Nah pada waktu lahir HB-nya 17. Bagus ya. Nah, kemudian trennya akan turun ya. Pada bayi baru lahir itu sel-sel darah merahnya umumnya akan lebih pendek. Semua itu yang normal. Jadi nggak seperti yang kalau normal kan 120 hari. Nah, kalau pada bayi-bayi yang baru lahir ya, terutama bayi-bayi prematur itu umur sel darah merah itu akan lebih pendek ya. Biasanya nggak 120 hari lagi, dia antara 60 sampai 80 hari gitu ya. Jadi memang beresiko untuk terjadi anemia, itu tadi yang pertama. Kemudian dari normalnya pun bayi itu akan cenderung HB-nya akan turun. Biasanya itu terjadi pada usia 6 minggu sampai 8 minggu. Itu normal, Dok? Normalnya. Jadi HB akan turun di usia segitu ya. Jadi makanya Bu Sukma ini tren HB-nya kok turun ya toh. Jadi itu bisa jadi masih ikut proses yang normal itu tadi. Variasi normal itu nanti akan meningkat sendiri. Tetapi karena punya resiko ibunya mengalami anemia, berarti kita harus hati-hati nih. Si anak jangan-jangan menderita anemia ya. Screening harus segera dilakukan ya. Kemudian sudah dapat Feris ya. Biasanya kalau sudah gini biasanya usia 3-4 bulan itu sudah kita berikan terapi ya, suplementasi zat besi untuk penambah zat besi ya gitu. Obat-obat zat besi ini memang rasanya enggak enak. Gitu ya. Rasanya memang enggak enak ya. Itu yang penting, makanya kita pada saat memberikan obat itu kita memberikan edukasi karena memang rasanya enggak enak, enggak disukai anak-anak. Kemudian ngengeknya juga jadi hitam
gitu. Nah, kalau orang tua nggak kita jelaskan dari awal, tahu ngengeknya hitam, lah mesti kaget, wah anak saya kok ngengeknya hitam. Nah, kebanyakan mereka menghentikan. Ya gitu. Malah jadi nah, iya, malah jadi karena ketakutan itu tadi, karena tidak ada penjelasan. Ya, jadi harus kita jelaskan. Jadi meskipun ngengeknya hitam, bukan berarti kita stop. Nah, kemudian karena minum obat ini dia muntah, itu memang rasanya tidak enak. Jadi mungkin bisa divariasi, diberikan tambahan pemanis gitu ya. Kemudian juga dianjurkan minumnya juga kita hitung itu cukup aja lah, sekali aja, satu kali sehari. Ya, atau nggak usah dibagi 2 atau dibagi 3 karena memang rasanya nggak enak, nggak disukai anak-anak gitu. Iya. Oke, baik. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan nanti bisa ditanyakan. Kita beralih ke Instagram. Ini ada yang tanya dari Bu Tia. Iya. Ya, izin bertanya, Dok. Untuk berjaga-jaga pencegahan anemia karena nutrisi, bolehkah orang tua di rumah memberikan suplemen penambah darah, Dok? Terima kasih sebelumnya. Ya. Boleh nggak, Dok, dikasih suplemen? Kemudian caranya seperti apa? Iya. Jadi ini tadi kita harus ini kan orang kadang suplemen penambah darah. Iya. Itu kan menurut saya asumsinya agak berbeda ya. Ya, penambah darah. Jadi anak-anak yang anemia itu kan kebanyakan kasus kita itu karena zat besinya yang kurang. Jadi kita berikannya itu adalah suplemen zat besi. Ya, bukan istilah orang itu bukan penambah darah, tapi suplemen zat besi ya, gitu ya. Terus boleh diberikan, tapi tentu saja yang lebih penting itu adalah kecukupan nutrisi. Ya, asupan kecukupan nutrisi ya, mungkin dari susu yang diminum, kemudian variasi makanan yang banyak kandungan zat besinya gitu. Baru kita tambah boleh minum suplemen zat besi. Tentu berdasarkan dosis yang benar ya, berarti harus konsultasi dengan dokternya. Berarti nanti kalau misalkan mau tambah suplemen zat besi, ada rambu-rambunya ya, Dok? Nggak bisa sembarangan kasih. Iya, nggak sembarangan kasih. Gitu. Jadi nanti bisa konsultasi di dokternya. Kalau dokter Septin ada di Rumah Sakit Umum Dr. Marti Surakarta. Iya, karena dosis terapi akan ada dosis terapi sama dosis suplemen. Itu kan berbeda. Jadi untuk mengobati dan mencegah itu berbeda. Itu makanya lebih baik dikonsultasikan ini masuk yang sudah terjadi anemia ataukah dia belum terjadi anemia. Tapi beresiko terjadi anemia. Jadi beda ya, Bu ya. Jadi kalau bisa diperiksakan dulu, dikonsultasikan supaya nggak salah dosis. Oke, kita ada pertanyaan juga dari Ibu Dewi Tri Maulita. Dok, untuk pemberian vitamin pada anak riwayat anemia, bagaimana ya, Dok? Ini habis terapi 3 bulan zat besi, dilanjut apa tidak, Dok? Sekarang usianya 14 bulan. Ya, sekarang usia 14 bulan ya. Kalau memang dia ada riwayat anemia ya, untuk dosis terapi ini berarti kita berikan waktu karena sudah terjadi anemia ya. Jadi dosis terapi biasanya kita berikan antara 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Ya, lama ya, Dok? Ya. Kalau memang trennya itu bagus ya, HB-nya naik, anaknya juga kelihatan lebih aktif. Ada perubahan. Iya, ada perubahan perilaku, nafsu makannya, nafsu makannya bagus gitu ya. Nah, karena usianya masih kurang dari 2 tahun berarti setelah 4 bulan sudah minum terapi zat besi ya, berarti kita memberikan diteruskan nggak apa-apa, tapi dosisnya ini adalah dosis suplemen. Oh, jadi dosisnya dirubah, Dok? Dirubah, nggak sama. Lebih sedikit iya. Karena itu tadi kurang dari 2 tahun ya, masa-masa emas itu butuh suplemen zat besi. Biasanya kita berikan sampai usia 2 tahun. 2 tahun. Ya, ini kan masih 14 bulan. Jadi saran saya nanti terus diberikan dipastikan dulu ya apakah anemianya itu sudah teratasi ya, kemudian selanjutnya kalau sudah teratasi tidak terjadi anemia bisa diberikan dosis
suplemen. Suplemen. Ya, dosisnya biasanya akan lebih kecil. Iya, jadi untuk Bu Dewi nanti anaknya kalau sudah selesai 3 bulan bisa lanjut Bu sampai 2 tahun gitu. Iya. Tapi dosisnya dikurangi sesuai nanti dengan hitungan dokternya, jadi tetap Iya. harus Iya, harus konsultasi ya. dulu ya, tidak bisa menentukan dosis sendiri di rumah. Oke, kita ada pertanyaan lagi dari Ibu Tamtia yang tadi, Dok, nanya lagi, Dok. Iya. Jadi efek anemia jangka panjang terhadap perkembangan anak bagaimana ya, Dok? Iya. Efeknya apa nih yang jangka panjangnya kalau Iya, pada iya. anak anemia, Dok? Ya, jadi kalau sudah terjadi anemia memang dampaknya memang ibarat gitu kita agak kesulitan ya memperbaiki ya. Jadi ada beberapa penelitian itu pada anak-anak yang sudah terjadi anemia, bahkan sudah diberikan terapi suplemen besi yang dosis terapi itu. Iya, Dok. Nah, efeknya itu akan lama. Sembuhnya Kembali ke normal. ya karena sudah terjadi anemia. Iya, Dok. Nah, pada penelitian lain disebutkan ya pada anak-anak yang belum terjadi anemia, Iya. ya toh, tapi dia sudah ada tanda-tanda kekurangan zat besi tapi belum anemia, itu responnya akan bagus. Gitu. Bagus ya, Dok. Ya. Karena sejak dini ya. Iya, Dok, karena sejak dini. Nah, dari penelitian ini kita simpulkan bahwa kita sarankan jangan sampai anak-anak itu terjadi anemia, terutama kekurangan zat besi. Karena efek jangka panjangnya juga akan lebih besar ya untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Iya. Kemudian tadi seperti saya jelaskan tadi prestasi sekolah, konsentrasi di sekolah juga gitu ya. Iya. Nah, kemudian makanya perlu dilakukan screening. Ya, screening itu kalau dia punya faktor resiko pada ibu hamil, lahir prematur, berat badan lahir kecil, segeralah dilakukan screening. Screening biasanya dianjurkan dilakukan sebelum anak usia 6 bulan. Ada yang bilang juga sebelum usia 8 bulan. Gitu dilakukan screening. Apakah anak saya menderita kekurangan zat besi atau enggak. Jadi sebelum terjadi anemia. Gitu. Jadi memang penting ya, Dok, untuk Ya. dilakukan screening ya, Dok. Ya. Nanti kita akan bahas tentang screening lebih lanjut, Ya. Dok. Lebih detail. Saya mau menyapa dulu Sobat Muwardi yang sudah gabung di Instagram, di Facebook. Ini ada Ibu Kajul. Dari Wonosobo ya, dari Ibu Wonosobo. Kajul Wonosobo. Kemudian dari Kediri, Ada dari Kediri ya, Dok? luar Iya, luar Jawa Tengah. Cilacap juga ada, Dok, Ibu. Kemudian dari Temanggung, Klaten, ya. Oh. Dari Tadi Taiwan. dari Dok. Taiwan. Dari Asal Taiwan, Jepara. Oh, Oh. berarti sedang bertugas, Dok, di Iya. Berarti Ya. sudah ini ya, sudah familiar dengan kita. Iya, Dok. Ya. Berarti maksudnya pernah tahu rumah sakit Muwardi. Iya. Atau mungkin dulu pernah berobat atau di sini ya, Dok. Oke. Kemudian ya, oke. Kita lanjut, Dok, untuk yang tadi screening, Dok. Iya. Kira-kira nanti untuk screening anemia, Iya. itu kira-kira Sobat Muwardi ini tahapannya gimana, Dok, untuk Iya. bisa menilai apakah anaknya ada anemia atau enggak ada? Dok? Ya. Jadi nanti kalau mau dilakukan screening, nanti silakan datang di poli anak ya di Rumah Sakit Muwardi setiap hari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat ya. Nanti di sana kami tim dokter akan melakukan ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Nanti menggali Menggali ya, riwayatnya. Terutama itu tadi riwayat kehamilan, riwayat lahirnya ya, kemudian Faktor resiko riwayat tadi. faktor resiko, kemudian asupannya selama ini bagaimana gitu ya. Kalau ada kecurigaan punya salah satu faktor resiko, nanti akan kita lakukan screening, dilanjutkan dengan tentu saja pemeriksaan fisik ya, apakah sudah anemia ataukah belum ya kan gitu. Tetapi kalau sudah mempunyai faktor resiko, biasanya akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan darah. Laboratorium. Ya, pemeriksaan darah laboratorium, mulai dari laboratorium yang sederhana. Kita lihat HB-nya, kita lihat bentuknya, ya biasanya
banyak kasus HB-nya belum rendah. Jadi saya bilang tadi belum anemia. Belum anemia. Belum Ya, turun nilai belum HB-nya. turun ya kan. Jadi kadang orang tua merasa, oh anak saya baik-baik saja, nggak pucat gitu ya. Iya, Dok. Tetapi dari pemeriksaan darah kelihatan, oh bentuknya kecil-kecil. Oh, jadi Bentuknya itu ketika dilihat kecil-kecil, di iya. mikroskop itu ya, Dok? Kecil-kecil. Nah, ini kemungkinan dia yang sebelum terjadi anemia. Jadi sudah kekurangan zat besi, tetapi pada tahap awal. Jadi toh? masih bisa Masih kompensasi. iya, ya. Seperti tadi bahwa kalau tahap awal ini sudah lebih dini ketahuan, lebih dini kita deteksi, lebih dini kita diagnosis, ya, ujung-ujungnya kita bisa memberikan terapi yang cepat, ya kan? Hasilnya juga lebih Nah, baik, nanti ya, Dok? hasilnya juga Karena lebih makin bagus, dini makin iya, bagus ya, Dok? seperti Oh, iya. penelitian tadi, ya, jadi hasilnya akan lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Ya. Ya, itu berarti memang harus dilakukan pemeriksaan screening, Screening ya, ya, Dok, ya. kalau sobat Muardi. terutama punya faktor resiko. Ya, jadi kalau sobat Muardi ada faktor resiko yang seperti disebutkan oleh Dokter Septin barusan, mungkin bisa dilakukan penapisan Ya. atau screening. Ya, oke. Kemudian semisal, Dok, memang ketika dilakukan screening terus sudah ada anemia, itu terapinya bagaimana ya? Ya, jadi berarti itu tadi ya, berarti ini yang kita berikan, kita berbicara tentang dosis terapi. Dosis terapi. Ya, dosis terapi akan kita berikan obat ya, tentu saja sebelum minum obat tadi yang penting jangan lupa kita harus selalu memberikan edukasi. Agak mual ya gitu, rasanya ndak enak gitu ya, bisa ditambahin pemanis, kemudian ngengeknya juga ada warna hitam kecoklatan, jadi jangan kaget langsung menghentikan obat ini. Iya, warna tinja. Untuk terapi karena kekurangan zat besi ini, musuh yang paling sering itu adalah kepatuhan. Oh, patuh minum obat. Iya, Oh, iya, iya. Kepatuhan minum obat, Iya. gitu ya. Nah, nanti kita biasanya kita anjurkan untuk kontrol, kita monitoring bagaimana kepatuhan minum obat ini ya. Nanti biasanya terapi itu kita berikan selama 3 bulan sampai 6 bulan. Oh, lama. Ya, Itu, makanya harus diberikan edukasi. Iya, dulu, edukasi itu ya. Jadi dosis terapi kita bisa berikan 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 Ya. bulan ya. Nanti kita bahas-bahas tentang pilihan obatnya ya, Dok ya. Nanti kita ada pertanyaan dulu dari Mami Azahra. Saya waktu hamil HB8, ada pengaruhnya nggak terhadap anak? Sekarang anaknya sudah kelas 2 SD, 8 tahun, Dok, sudah agak besar. Masih sulit untuk membaca. Apakah ada pengaruhnya waktu hamil dengan HB8 tersebut, Dok? Iya. Gitu. Jadi ini riwayat ibu waktu hamil menderita anemia. Ya, jadi gitu. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa si anak akan beresiko terjadinya anemia. Anemia. Ya, gitu. Nah, 3 kali lipat itu ya, Dok? Ya, akan beresiko terjadinya anemia. Makanya lebih baik dilakukan screening. Ya, jadi nggak harus nunggu pucat baru dibawa berobat. Jadi harus dilakukan screening itu tadi. Ya, mungkin di tahap awal. Kalau di tahap awal kan responnya akan bagus. Ya, sebelum terjadi anemia gitu ya. Nah, kemudian keluhannya dia ada sulit membaca ya. Mungkin ini ya bisa itu salah satu tanda-tanda ya. Gangguan itu tadi. Gangguan belajar, konsentrasi terganggu mungkin waktu di sekolah gitu, sehingga dia akhirnya kesulitan prestasinya juga menurun ya. Jadi saran saya, karena ibu punya faktor resiko anemia pada waktu hamil ya, lebih baik putranya dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lengkap. Ya. Jadi walaupun sekarang anaknya udah kelas 2 SD ya, ya, Dok, tapi tidak ada kata terlambat untuk dilakukan pemeriksaan. Siapa tahu diobati, diperiksa, diterapi, kemudian prestasi belajarnya bisa sampai dibilang mau bahwa memang benar ada kekurangan zat besi, bisa dilakukan pemberian terapi. Ya, baik, Dok. Kemudian ada dari Pak Riza, Dok. Kemudian pemeriksaan anemia apa saja yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Muardi, Dok? Ya.
Rumah sakit Muwardi itu kan rumah sakit tipe A. Tipe A. Oh, ya, jadi pemeriksaannya pasti lebih banyak yang bisa kita lakukan di rumah sakit Muwardi ini. Lebih lengkap ya? Iya, lebih lengkap ya. Jadi bukan cuma pemeriksaan darah ya, darah rutin aja. Kemudian pemeriksaan bentuknya sel darah merah itu juga bisa kita lihat. Pakai mikroskop itu pakai mikroskop ya. Kemudian zat besi juga bisa kita periksa di sini. Kadar zat besi ya itu juga bisa kita lakukan di sini. Jadi jangan khawatir, di Muwardi ini sudah lengkap. Jadi kita sampai diagnosis itu ketegak itu ibarat itu sudah paripurna, kita sudah melakukan pemeriksaan yang lengkap ya, sampai kita buktikan dia anemia karena kekurangan zat besi. Jadi memang kalau di Muwardi ini pemeriksaannya sudah komplit ya, ya. Jadi kalau ke Muwardi one stop shopping, ya. Kita nggak shopping juga ya, jadi kita one stop ya, pemeriksaan di Muwardi bisa sampai ke penegakan sakitnya apa, kemudian terapi. Jadi nggak perlu diperiksa kemana, kemana gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dok, ini dari Ibu Ira Ninawati. Selamat pagi dokter. Pagi Bu Ira ya. Bagaimana pencegahan anemia pada anak yang sulit makan atau picky eater, terutama sayur dan buah yang banyak mengandung zat besi? Apakah wajib dok pemberian vitamin zat besi pada balita, semisal merek obat A, saya lagi nanti, untuk menunjang tumbuh kembangnya? Dan apakah sering mimisan sejak kecil sampai dewasa merupakan salah satu tanda anemia? Tadi kita sudah bahas. Terima kasih dokter Satin. Jadi memang anak-anak, apalagi anak-anak yang sulit makan itu memang kita agak ekstra ya, untuk pemberian makan itu tadi. Tapi prinsipnya ya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, kita harus lebih sabar sedikit demi sedikit. Karena ngajarin itu kan ya sulit ya kan ya, seperti rasa ya, kita ngajarin rasa maem daging, maem ati aja kan sulit pada anak ya toh ya. Mulailah sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung langsung ati satu gitu habis gitu, jangan. Pokoknya prinsipnya sedikit demi sedikit ya, karena memang antara rasa terus ndak enak ya. Kemudian juga kebiasaan makan ya, karena harus punya jam makan yang pasti. Kemudian bagaimana supaya konsentrasinya tidak terganggu. Jadi konsentrasi makan ya, waktu makan ya untuk makan, tidak disambi-sambi dengan main-mainan kegiatan yang lain ya gitu. Jadi sebetulnya banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Di Muwardi juga kan punya poli gizi ya kita ya. Nah kalau memang mau konsultasi lebih lanjut bisa ke poli anak ya untuk makanannya itu. Kemudian tadi pertanyaannya wajib dok pemberian suplementasi dok? Ya ini ya. Jadi saya sarankan tetap berkonsultasi dulu dengan dokter anaknya ya. Apakah perlu pemberian suplementasi zat besi ini ya. Kemudian untuk mimisan tadi sudah kita jelaskan di depan ya, harus tahu dulu penyebab mimisannya itu apa ya. Itu karena memang pembuluh darah, daya tahan tubuhnya yang rendah. Itu biasanya kalau seperti itu nanti seiring dengan daya tahan tubuh semakin usianya semakin besar nanti bisa berkurang. Hilang sendiri. Ya. Nah, terus apakah karena memang ada gangguan di faktor pembekuan darah? Ini yang memerlukan terapi lebih lanjut yang lebih kompleks ya nanti pemeriksaannya. Jadi memang kalau mimisan itu kita harus lacak dulu lacak seperti kira-kira penyebabnya ada di pembuluh darah atau ada di bagian yang lain itu perlu konsultasi lebih lanjut. Seperti anemia. Anemia itu kan penyebabnya banyak. Jadi harus dipastikan dulu apa nih penyebabnya. Ya, biar pengobatannya itu enggak salah. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bahas tentang perdarahan ya, Dok ya. Nanti kita tunggu lagi Dr. Septin bisa gabung dengan kami lagi. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Woro ya.
Apa benar dok, kalau anak pertama memiliki anemia seperti anak saya talasemi, oh dia sudah tahu talasemi berarti ya, pasti ada resiko yang sama untuk anak berikutnya, karena ibunya ini masih takut untuk program anak yang kedua dok. Ya. Salam untuk dokter Setting dari Darren ya, saya kenal ya. Salam kembali ya Bu ya, lama nggak ketemu sama Darren ya. Ini fansnya dokter Setting. Iya, ya. Dokter Setting emang hits ini di ya, jadi kalau pada talasemi itu memang jenis tadi anemia yang dirusaknya ini terlalu cepat. Ya kan, belum waktunya 120 hari tapi sudah dirusak. Ya gitu. Nah, kemudian talasemi ini adalah diturunkan sifatnya dari kedua orang tua, ya, dan tidak tergantung jenis kelamin. Artinya nanti anaknya mau cowok, mau cewek itu bisa kemungkinan terkena penyakit ini. Peluang terjadi. Iya. Karena ada beberapa penyakit yang seperti gangguan pembekuan darah itu tergantung jenis kelamin. Jadi yang diserang kebanyakan laki-laki. Tapi kalau pada talasemi itu tidak tergantung jenis kelamin. Jadi perempuan mau laki-laki itu juga bisa terkena. Ya. Kalau anaknya itu sudah terdiagnosis sebagai talasemi, kemungkinan orang tuanya itu sebagai pembawa penyakit ini, ya gitu. Kalau mau program hamil ya silakan Bu gitu. Artinya kan kalau usianya masih muda gitu ya. Jadi ada persen-persen kalau orang tuanya pembawa, anaknya sudah menderita talasemi, nanti 25% anaknya bisa sehat. Jadi ada kemungkinan sakit. Kemudian ada kemungkinan yang dia pembawa. Jadi pembawa. Iya, kalau pembawa kan seperti sehat ya. Tapi nggak ada gejala. Nggak ada gejala, gitu ya. Terus kemungkinan bahwa si anak juga bisa jadi menderita. Jadi penderita seperti si Darren ini ya. Jadi tapi kan kita sebetulnya kita nanti selama hamil bisa konsultasi ke dokter kandungan ya. Saya kira di Muwardi sudah lengkap ya gitu. Kemudian ada beberapa itu yang bisa terdeteksi selama kehamilan gitu ya. Nah, ini untuk pemeriksaannya bisa, saya kira saat ini sih setahu saya hanya bisa di Jakarta ya gitu. Jadi nanti bisa ibu bisa konsultasi lebih lanjut dengan dokter kandungan tentang kemungkinan tentang kegalauan ibu ya gitu ya situ. Jadi artinya kalau memang usia masih muda saya kira ya kita nggak perlu takut lah ya, atau dengan resiko-resiko yang kita sudah mengetahui itu tadi. Jadi harus dipahami. Sudah kita ada kemungkinan, tentu kita persiapan lebih detail ya sebelumnya itu. Baik, kita ada pertanyaan lagi dok. Ini dari Ibu Alifa. Dok, anak saya Bartter syndrome sejak lahir. Sekarang usianya 2 tahun. Tiap cek HB cenderung rendah. Sudah konsumsi vitamin, tapi vitaminnya apa ya belum tahu. Iya. Bagaimana dok cara agar HB-nya bisa normal? Iya. Dengan sindrom Bartter ya, berarti memang si adik ini punya kelainan bawaan ya, sindrom ya gitu ya. Nah, pada anak-anak yang mempunyai penyakit kronis ya, saya bilang penyakit kronis yang lama gitu, biasanya memang asupan nutrisinya juga kebanyakan memang agak terganggu ya dibanding anak-anak yang normal tanpa menderita apa-apa ya. Nah, bisa jadi dia terjadi gangguan absorpsi juga, terutama zat besi, ya kan, penyerapan zat besi, sehingga zat besinya akan sedikit. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya nanti ibu sampaikan ini ke dokter waktu kontrol ya, biar dokter nanti bisa melakukan screening pemeriksaan yang lebih lengkap. Kita pastikan apakah benar-benar kekurangan zat besi atau enggak.
ya. Sehingga kalau memang iya kita berikan suplemen zat besi, karena minum vitamin kita kan nggak tahu vitamin itu apa ya, itu apa gitu kan, vitamin banyak ya, gitu. Jadi memang kalau Bartter syndrome itu punya kecenderungan untuk jadi karena penyakit kronis ya. Jadi memang perlu diberikan vitamin, tapi untuk jenisnya kemudian dosisnya mungkin harus konsultasi betul. langsung ya Ibu ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Dok. Ini banyak sekali pertanyaan Dok. Kita mepet nih sebenarnya nih. Gak apa-apa ya Dok, kita jawab singkat ya Dok. Ibu, anak saya anemia. Terakhir kemarin dicek HB-nya 8,8. Setiap cek HB cenderung turun. Padahal pengobatannya sudah dari umur 6 bulan. Dulu pernah dirawat karena pneumonia. Kemudian sudah lanjut sampai sekarang, anaknya sudah 3,5 tahun, berarti udah 3 tahun minum obat ini ya. Hasil serum ironnya memang rendah. Solusinya bagaimana ya? Berarti mungkin ini serum ironnya, kandungan besinya itu dia rendah ya. Jadi nanti pada kasus seperti ini kita kembali lagi ya, informasi-informasi apa yang selama ini riwayat si adik, kemudian obat yang diberikan, kemudian kepatuhan minum obatnya bagaimana ya. Kemudian jangan lupa nutrisinya dia bagaimana. Gitu ya, gitu. Kadang ada beberapa yang dosisnya nggak sesuai, seperti tadi saya sebutkan, dosis itu kan ada dosis terapi dan ada dosis suplemen. Nah, mungkin dosis penyebabnya masih banyak ya, jadi bisa dosisnya yang belum tepat, belum bisa kepatuhan ya. Kemudian juga bisa bagaimana dengan nutrisinya. Ya gitu ya, jadi masih banyak informasi yang harus kita gali dari ibu. Jadi untuk Ibu Bintari nanti memang ada kendala seperti ini, kalau 3 tahun HB-nya belum naik-naik, berarti ada sesuatu yang ada sesuatu yang kita harus kita kalau belum naik berarti harus waspada. Ini harus kita cari kenapa gitu. Jadi memang nanti Ibu bisa konsultasi lebih lanjut dengan dokter Septin. Nanti ditunggu di rumah sakit Dr. Muardi ya. Iya, betul. Oke, masih ada waktunya ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ada 3. Iya. Nanti kalau itu bisa tanya kemana Mbak ini kalau misalkan masih banyak pertanyaannya. Next time ya. Saya kira kalau masalah anemia itu kan sebetulnya ibarat gitu kayak kurang menarik nih. Ternyata banyak ya masalah ibu-ibu. Jadi setelah diberikan edukasi ternyata mungkin anak saya punya faktor resiko. Punya. Yang penting itu tadi faktor resiko. Baik, ini pertanyaan dari Diana. Apakah anemia dapat menyebabkan penyakit lain Dok, dari Bu Diana ini Dok? Jadi kalau anemia itu, kalau dia sudah terdiagnosis anemia jadi sekali lagi harus segera terdeteksi karena hubungannya dengan pemberian terapi ya. Kalau kita tidak segera memberikan terapi, komplikasi anemia ini yang bisa berat akan terjadi ya gitu ya. Contohnya misalnya anemia itu tadi ya, anemia misalnya karena keganasan, misalnya leukemia ya kita itu. Kalau tidak segera teratasi dengan baik, anaknya juga HB-nya akan selalu rendah karena belum diobatin. Nah, kalau HB terlalu rendah, fungsi jantungnya kan juga kerjanya juga akan lebih berat ya, sampai terjadi gagal jantung gitu. Jadi penyakit yang timbul itu yang biasanya berhubungan dengan anemianya itu. Jadi anemianya yang rendah, HB-nya rendah karena belum bisa tahu sakitnya apa, akhirnya bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lain. Jadi cukup luas ya Dok. Efeknya kalau tidak dilakukan terapi ya. Oke. Yang dari Instagram ada Bu Lintang. Dok, katanya kalau anak anemia karena kurang zat besi bisa bikin nggak pinter. Bener nggak sih Dok? Ada benernya tadi karena kan fungsi otak itu kan untuk proses pembentukan sel-sel otak itu kan semua butuh zat besi ya. Nah, kalau sudah terganggu, apalagi sejak usianya masih kecil dan ini prosesnya lama dibiarkan, ya otomatis
efeknya bisa terjadi gangguan konsentrasi, otomatis kan sekolahnya juga terganggu, nilai-nilai, kemudian IQ juga bisa. Jadi dampaknya ternyata anemia juga luas sekali. Baik. Terima kasih Dokter Septin atas sharingnya hari ini. Mohon maaf ini kita karena keterbatasan waktu jadi harus kita cukupkan sampai saat ini. Nanti hasil rekamannya bisa dilihat di akun sosial media Dr. Muwardi di Facebook, YouTube, dan di Instagram TV. Ya. Nanti juga kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Juga share ya akun sosial media dari Rumah Sakit Dr. Muwardi. Kami cukupkan saat ini. Terima kasih Dr. Septin atas sharingnya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jadi program Muwardi Asah Asuh ASI ini di tiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat di tiap bulannya. Oke, baik, kami cukupkan. Terima kasih Dr. Septin. Sama-sama. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Sobat Muwardi yang sudah gabung. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.